Kita masuk ke hukum-hukum logika proposisi. Nah, teman-teman, untuk hukum-hukum logika proposisi ya, ini seperti sifat ya, sifat-sifatnya, dan yang sudah jadi hukum itu sudah pasti kebenarannya gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa macam hukum-hukum logika proposisi. Yang pertama adalah hukum identitas ya, yaitu yang menghasilkan, kalau dioperasikan, menghasilkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi sebuah proposisi itu kalau operasikan dengan operasi disjungsi gitu ya, dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Ternyata kalau dioperasikan dengan nilai false gitu ya. Begitu juga sebuah proposisi kalau dioperasikan dengan dan gitu ya, atau konjungsi gitu ya, terus dengan nilai true, maka dia hasilnya adalah proposisi itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Misalnya kan, kalau misalnya sebuah proposisi kan proposisinya cuma satu ya teman-teman, berarti dia hanya bernilai true dan false gitu ya. Kemudian dua-duanya kita operasikan dengan nilai true gitu ya. Kemudian dioperasikan dengan salah satu, misalnya yang dan, yang ini ya. Nah, kalau dan berarti kan P dan T-nya itu hasilnya yaitu T dan T, berarti kan dia true ya teman-teman. Dan false dan T gitu ya, maka operasinya itu hasilnya adalah false. Nah, ini kan sama dengan proposisinya, yaitu true false, yang ini juga true false, kayak gitu ya. Jadi intinya yang sudah di sini, yang sudah ada hukum-hukum di sini pasti sudah terbukti ya kebenarannya, dan teman-teman kalau misalnya pengen membuktikan boleh pakai tabel kebenaran untuk membuktikannya gitu ya. Jadi di sini ada hukum negasi ya. Kalau hukum negasi berarti dia dioperasikan dengan negasinya. Sebuah proposisi dioperasikan dengan negasinya, hasilnya seperti apa gitu ya. Baik dengan disjungsi maupun konjungsi gitu ya. Nah, teman-teman seperti itu ya. Nah, kalau yang involusi itu negasi ganda ya. Jadi kalau negasi dari negasi, kalau tidak salah ada yang bertanya kemarin juga gitu ya. Negasi dari negasi itu ya sama aja dengan dirinya sendiri gitu ya, proposisinya itu sendiri. Negasi dari negasi suatu proposisi itu ekuivalen dengan proposisi itu sendiri gitu ya. Kemudian ada hukum nul gitu ya, atau hukum dominasi. Kemudian ada hukum idempoten, ada hukum absorpsi, diserap gitu ya. Ada hukum yang lain yaitu hukum komutatif ya. Hukum komutatif itu bisa dibalik ya urutannya. Kemudian hukum distributif ya, seperti distribusi pada perkalian juga seperti itu ya. Ini agak-agak menyerupai. Jadi kalau P atau dalam kurung Q dan R gitu ya, itu kita bisa distribusikan menjadi P atau Q dan P atau R seperti itu ya. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian yang asosiatif itu pengerjaannya tadinya yang ini dulu ya, yang belakang dulu bisa dipindah sama yang depan dulu gitu ya, kalau operasinya sama gitu ya teman-teman. Kemudian hukum De Morgan, nah itu hukum De Morgan ini banyak sekali dipakai ya teman-teman dan sangat bermanfaat. Jadi kalau negasi dari dalam kurung P dan Q itu sama aja dengan negasi P ya teman-teman. Nah, ini tandanya beda ya, dari tanda dan jadi tanda atau gitu ya. Jadi dua-duanya dinegasikan, tetapi tandanya jadi berbeda gitu ya. Tandanya jadi ganti gitu ya, dari tanda konjungsi jadi disjungsi, dari tanda disjungsi jadi konjungsi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau tadi teman-teman misalnya membuktikan ekuivalensi dengan tabel kebenaran ya. Nah, ternyata dengan hukum-hukum yang ada gitu ya, hukum-hukum logika proposisi yang ada, teman-teman juga bisa membuktikan ekuivalensi gitu ya dengan hukum-hukum tersebut gitu ya. Misalnya kita mempunyai dua proposisi majemuk ya teman-teman. Ada dua proposisi, kita bisa membuktikannya gitu ya dengan cara mengotak-atik salah satu proposisinya gitu ya, atau dua-duanya juga bisa gitu kalau teman-teman kemudian menghasilkan sebuah form atau sebuah bentuk yang sama gitu ya. Nah, misalnya di sini kita akan mengotak-atik atau memformasi ulang gitu ya, yang pertama gitu ya. Jadi yang ini kita lihat ya, yang ini itu P atau negasi dalam kurung P atau Q gitu ya, kita lihat itu ekuivalen dengan P atau, nah teman-teman kita lihat yang ini, yang negasi dalam kurung ini ya, bisa kita gunakan hukum De Morgan gitu ya. Jadi tadinya negasi di dalam kurung sebuah pernyataan, nah yang di dalam kurungnya itu bisa kita negasikan dua-duanya, tetapi tanda operasi logikanya jadi berubah gitu ya, yang tadinya disjungsi menjadi konjungsi. Jadi tadinya negasi dalam kurung P atau Q menjadi negasi P dan negasi Q. Seperti itu. Itu kita ikuti hukum De Morgan gitu ya. Yang selanjutnya teman-teman,
kita pakai hukum distributif gitu ya, karena di sini ada P atau dalam kurung sebuah pernyataan konjungsi gitu. Jadi kita bisa apa namanya distribusikan dari sini ke sini ya, P atau negasi P gitu ya. Dan P atau negasi Q. Nah, ini dannya turun ke sini, ini ataunya tetap yang ini ya karena distributif ya. Nah, jadi seperti ini dia menggunakan hukum distributif gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya mana yang bisa dioperasikan lagi. Oh, ternyata yang ini lihat teman-teman. Nah, ini kita bisa pakai hukum negasi karena P dioperasikan dengan negasinya. Kita bisa melihat bahwa P dioperasikan dengan negasi P itu hasilnya true gitu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat hukum-hukumnya ya itu di hukum negasi. Misalnya nah yang ini ya. Kalau P dioperasikan dengan negasi dengan atau ya dengan negasi P-nya, maka dia hasilnya true gitu ya. Beda kalau dan ya. Kalau dan jadi dia jadi false gitu ya. Karena di sini sudah pasti true ya. Kalau negasinya true kan false. Nah, kalau didankan ya teman-teman, kalau didankan kan true dengan false pasti false kayak gitu ya. Nah, kalau ini diataukan, nah ini sudah pasti ada yang true-nya gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah true. Begitu ya teman-teman logikanya. Nah, tadi kita sampai di sana ya, jadi kita bisa menggunakan hukum negasi di sini ya. Jadi hukum negasi dipakai, ternyata P atau negasi P itu hasilnya true. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada sebuah kondisi lagi di mana ada statement yang selalu true ya, di sini true ya. Nah, teman-teman, kalau sebuah apa namanya statement yang selalu true dioperasikan dengan proposisi ya, ternyata hasilnya adalah proposisi itu sendiri gitu ya. Nah, ini makanya adalah hasilnya P atau negasi Q. Ini sama aja dengan yang ini. Itu menurut hukum identitas kayak gitu ya. Jadi kalau sebuah proposisi gitu ya, kemudian dioperasikan dengan konjungsi ya, dengan sebuah nilai yang selalu bernilai true, maka hasilnya adalah proposisi itu sendiri sesuai dengan hukum identitas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau membuktikan sebuah proposisi majemuk apakah ekuivalen atau tidak, teman-teman bisa dengan tabel kebenaran gitu ya. Bisa juga dengan apa hukum-hukum logika proposisi. Untuk tabel kebenaran mungkin bisa kita pakai kalau misalnya proposisi-proposisinya itu dia sederhana gitu ya teman-teman. Tapi kalau sudah panjang itu sangat tidak efisien ketika kita menggunakan tabel kebenaran ya. Kalau udah panjang banget kan nanti tabelnya besar sekali kayak gitu ya. Nah, ini adalah salah satu alternatif bagaimana kita bisa membuktikan apakah dia ekuivalen atau tidak, yaitu dengan menggunakan hukum-hukum logika proposisi. Seperti itu ya teman-teman.